Halo, nama saya Irfan. Coronavirus Pandemic 2019 atau sering disebut dengan COVID-19 adalah pandemik yang terjadi pada saat ini di Indonesia maupun di seluruh dunia. Wabah penyakit ini menyerang seluruh kalangan masyarakat dimulai dari yang muda dan juga tak luput yang sudah rentah. Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Dan telah dikonfirmasikan bahwasanya kasus coronavirus mencapai 121.000 dengan jumlah yang sembuh hingga 77.557 jiwa. Sedangkan yang meninggal 5.593 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwasanya penyakit ini tidak main-main. Penyebarannya secara masif hingga 121.000 menandakan penyakit ini cepat dalam penyebarannya. Bisa melalui kontak fisik hingga penyebaran melalui udara atau sering disebut dengan airborne. Apa yang kalian lakukan selaku menjadi masyarakat yang produktif, yang masih gagah perkasa, kuat dalam menjalani segala aktivitas? Apakah kalian melakukan protokol kesehatan yang telah berlaku? Apa kalian takut terkena penyakit ini? Apa perasaan kalian? Waspada? Gelisah? Atau biasa saja? Bagaimana dengan aktivitas kalian? Apakah terganggu? Saya rasa pasti terganggu, dikarenakan saya sendiri mengalaminya. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana perasaan orang yang sudah rentah dalam menjalani aktivitas kehidupan di tengah wabah penyakit ini? Bagaimana aktivitas mereka? Apa perasaan yang mereka rasakan? Apakah mereka takut? Apakah mereka gelisah? Atau biasa saja? Untuk itu, mari kita wawancara langsung seorang lansia yang bersedia untuk menjadi narasumber kita pada video ini. Tapi sebelum itu, saya berangkat dulu. Posisi narasumber kita berada di kota Depok. Saya harus menempuh jarak 15 menit menggunakan kereta api. Di sana juga saya akan bertemu dengan rekan saya dalam pembuatan video ini. Mari berangkat. Perkenalkan, ini namanya Niken. Dia yang akan membantu dalam wawancara terhadap narasumber kita, yang sekaligus menjadi keluarganya. Oh iya, untuk mengenal lebih dekat Niken, kalian bisa follow Instagramnya yang tertera di deskripsi. Sekarang kita sudah sampai di rumah narasumber. Kita mungkin langsung saja untuk melakukan wawancara mengenai apa saja aktivitas beliau di tengah wabah pandemik ini. Untuk itu, mari kita lakukan. Perkenalkan, saya Hajar Rudiastuti, seorang pensiunan dari guru. Umur saya 70 tahun. Sudah di rumah 10 tahun yang lalu.
Gimana Eyang kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Tapi ini lagi sedikit Lagi nggak enak kurang badan. nggak enak. Kenapa Eyang rasanya? Itu kan karena saya itu kemarin habis operasi itu saluran air pipis itu. Jadi harusnya kan kantong air pipis saya itu tidak boleh kering. Saya itu kemarin puasa itu Arafah itu loh, sampai sekarang kok jadi kendala kayak yang waktu sebelum operasi itu ya. Tapi ya saya rasain aja, tapi nggak begitu ini sih, cuman kalau pergi-pergian ini pipis gitu. Mungkin banyakin minum air putihnya aja. Iya. Makanya kalau di rumah sih sebentar minum. Iya, harus banyak air yang diminum. Kalau air putih mah minimal itu 2 liter satu hari. Itu udah biasa, cuman ini ya lagi karena main puasa aja ya jadinya. Mudah-mudahan cepet itu Mbak. Eyang kalau di rumah tinggalnya sama siapa ya? Sendiri ya, ini kan lagi pandemi nih, jadinya di atas kan ada anak kos 3 orang, tapi karena pandemi ini ya mereka pada pulang, berarti sendirian dong ya? Di rumah, tapi di depan itu kan ada kios. Alhamdulillah kios sudah terisi, biarpun ini itu kan dosen. Berarti ditemenin sama anak-anak mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Kalau selama pandemi ini aktivitas Eyang biasanya ngapain aja? Ya, gimana ya? Namanya orang pengangguran di rumah. Kalau subuh bangun itu udah jam 3. Itu jam 3 itu kan alarm sholat tahajud. Supaya sudah nggak bisa tidur. Udah terus sampai subuh. Allahu Akbar, udah sholat. Habis sholat baca Quran ya udah, terus bersih, ngepel ini buat kegiatan lah. Ngepel, udah selesai masak. Udah jam 7 udah rapi, udah itu udah mandi, udah baca Quran ya, begitulah. Kalau olahraga itu cuman ini aja. Rumah saya ini kan 20 meter ya tanahnya, sono sini. Jalan aja, kecil. Ya, nggak pernah olahraga keluar. Kalau yang kemarin kan tiap hari Sabtu tuh ini ikut senam lansia. Sekarang enggak. Kemarin ke dokter itu ya suruh ini aja, karena ini kan paha. Udah pengeroposan ya? Enggak, pengapuran. Iya, pengapuran. Jadinya terus ini enggak senam apa kata dokter aja. Cuma jalan-jalan kecil doang jadinya. Terus apa yang diajarin dokter saya senam. Terus selama pandemi ini sering ketemu sama keluarga apa enggak? Ya, anak-anak saya kan dekat di situ, cucu saya sering datang, ya anak Cibino. Kebetulan kalau hari Sabtu ini kan anak-anak di sini kan ada sanggar tari, Ayodhya Pala itu. Jadi tiap hari Sabtu seminggu sekali itu latihan ya buat sedikit ada hiburan. Sebenarnya sih ya nggak terlalu sepi. Ada lah temennya di belakang juga banyak kos kontrakan, jadi anak-anak itu suka pada. Berarti masih ada kontak sama keluarga juga ya walaupun pandemi ini. Ya ada aja lah temen, nggak sepi-sepi amat gitu. Emang sendiri sih, karena ya begitulah. Tapi kalau weekend banyak kegiatan juga. Selama pandemi ini aktivitas Eyang ada yang perlu dibantu sama anak atau cucu gak Eyang? Saya rasa masih enggak. Ini kalau dalam keadaan badan saya sehat sih, saya ya biasa ini buat olahraga, jalan ini enggak apa sih, kalau dibantu ya Eyang kan sendiri, enggak perlu yang aneh-aneh, makanan juga ada, udah kalau males masak ya udah beli. Tapi sekarang ini kan di masa pandemi ini ya kita harus jaga kesehatan kita. Misalnya ya nggak terlalu terus foya beli apa, lebih bagus
masak sendiri semasak-masaknya. Dari hasil wawancara, bisa disimpulkan narasumber kita tetap mengalami kegelisahan dalam situasi pandemik ini. Namun, narasumber dapat mengatasi kegelisahannya dengan cara melakukan aktivitas di dalam rumah sebagai distraksi terhadap kegelisahannya. Mari kita sayangi dan jaga lansia. Mereka juga berhak mendapatkan perhatian dari kita yang masih muda dan kuat beraktivitas. Mari kita rangkul bersama jalinan kasih terhadap seluruh kalangan, tidak terkecuali lansia. Salam sehat.